Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7B dan 7C yang terkasih. Selamat berjumpa lagi, selamat bertemu lagi dengan Bu Lisa, guru PPKN kalian di SMPK Koryesu. Anak-anakku kelas 7B dan 7C, kalian sudah akan mengakhiri materi PPKN Bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalian sudah selama mulai bulan Juli ya, sudah Juli, Agustus, September, Oktober, sekarang September ya, sudah kurang lebih 3 bulan kalian sudah menerima pembelajaran secara daring termasuk PPKN. Untuk PPKN kalian sudah menerima pembelajaran daring dengan diberikan file materi PPKN, kemudian video pembelajaran, kemudian tugas lewat Instagram, lewat quizzes, dan tugas-tugas lainnya. Untuk kali ini, Bu Lisa memberikan materi lewat rekaman video pembelajaran lewat YouTube ya, yang merupakan suara dari Bu Lisa sendiri. Dan juga supaya kamu dengan video pembelajaran ini kamu bisa melihat gurumu sendiri yang mengajar. Jadi supaya kamu tidak hanya tahu itu guru Bu PPKN, Pak Matematika, terus apalagi Pak Prakarya, tetapi kamu menyebutnya sebagai Bu Lisa, guru PPKN kalian ya, dan sebagainya. Maka dari itu mulai sekarang kalian harus mengenal guru-guru semuanya ya, meskipun kita belum pernah bertatap muka, belum pernah belajar secara offline ya sejak kalian masuk di SMPK Koryesu, tapi kalian sudah mulai harus hafal, oh guruku itu yang ini, wajahnya yang ini, caranya seperti ini, orangnya seperti ini, itu sudah harus mulai hafal karena kalian 3 tahun ya di SMPK Koryesu. Baik, anak-anak sekalian, kita tidak tahu kapan masa pandemi corona ini, COVID-19 ini berakhir. Namun, Bapak Ibu guru di SMPK Koryesu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian ya, supaya kalian tetap bisa belajar meskipun di rumah. Jadi supaya tidak sia-sia ya, kalian berbulan-bulan di rumah tetap belajar ya, dan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sangat berguna untuk pembelajaran kalian dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Untuk itu jangan sampai kalian meremehkan ya, ditinggal tidur, ditinggal makan, kemudian belum mandi, tidak pakai seragam, tidak ya, kalian tetap harus disiplin ya, tetap harus disiplin seperti sekolah biasa, cuman belajar dari rumah ya. Baik, itu pengantar dari Bu Lisa. Baik, Bu Lisa akan memberikan rangkuman dari apa yang sudah Bu Lisa jelaskan mulai dari awal masuk ya, bab 1 tentang bab 1 ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Yang pertama, untuk kalian ketahui bahwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dengan diadakannya sidang pertama BPUPKI ya, yang berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ya. Jadi BPUPKI itu mengadakan sidangnya itu 2 kali, yaitu sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 45 dan sidang yang kedua 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Saya kira itu kalian sudah tahu ya, itu yang lalu dan ada juga di buku paket. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 ini membahas rancangan dasar negara ya. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara itu, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo atau Supomo SH, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Ya, 3 tokoh
Tiga tokoh ini betul-betul berperan untuk perumusan dasar negara Indonesia yang akan datang. Ya, untuk pendapat Muhammad Yamin bagaimana itu kalian sudah bisa baca sendiri dari buku paket ya, dan Bu Lisa sudah menerangkan. Ya, kalau Muhammad Yamin itu pokoknya ada yang istilah pri ya, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau Mr. Supomo itu lebih kepada hal-hal yang disampaikannya itu lebih kepada menempatkan Indonesia itu sebagai paham persatuan, kekeluargaan, dan ada cirinya itu keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah Soekarno. Nah, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno itu memang sila pertamanya menempatkan kebangsaan Indonesia, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Alasannya adalah waktu itu bangsa Indonesia belum bersatu. Ya, bagaikan sapu lidi yang tali pengikatnya lepas. Sehingga masih perlu persatuan, bukan masalah keagamaan dulu. Ya, itu menurut Soekarno. Bukan berarti kemudian Soekarno tidak beragama, tidak. Ya, Soekarno mementingkan persatuan dulu. Untuk menuju kepada kemerdekaan itu suatu bangsa harus bersatu. Kalau sudah bersatu, maka mudah sekali untuk diajak diajak untuk bergotong royong, untuk bersama-sama secara kekeluargaan menentang penjajah. Tetapi kalau tidak bersatu, terpecah belah, maka sulit sekali untuk diajak merdeka. Ya, untuk itu Soekarno menempatkan sila pertamanya kebangsaan Indonesia atau persatuan Indonesia. Sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga mufakat atau demokrasi. Keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima baru tentang ketuhanan. Walaupun ketuhanannya waktu itu belum ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, dari pendapat istilah Pancasila belum muncul ya. Dari pendapat konsep ide dasar negara atau tiga tokoh mengusulkan rancangan dasar negara, baik dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo maupun Insinyur Soekarno, semuanya intinya adalah bagaimana bangsa Indonesia itu memiliki suatu dasar, memiliki suatu pedoman, pegangan hidup yang bisa menjadi pedoman untuk negara Indonesia ini mau dibawa kemana, ya, dimana intinya itu adalah sebetulnya sama. Ya, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua ya. Hari terakhir sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Jadi, kan tadi sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni. Pada hari terakhirnya baru muncul istilah Pancasila. Ya, yang sebelumnya Soekarno tidak langsung istilahnya itu menamakan Pancasila, tidak, tetapi dinamakan Pancadharma dulu. Ya, dinamakan Pancadharma. Kemudian atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan Pancadharma itu kemudian diganti dengan Pancasila. Nah, latar belakang istilah Pancasila itu sendiri nanti kalian di kelas 8 akan lebih dalam lagi ya, bahwa istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Di mana munculnya istilah panca dan sila itu ada dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dan kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Panca artinya 5, sila itu asas, sendi, dasar. Pancasila itu adalah batu sendi yang berjumlah 5. Ya, batu sendi yang 5.
Nah, di mana Pancasila ini adalah 5 asas atau 5 sendi ya, yang menjadi pedoman pegangan bangsa Indonesia. Di tanggal 1 Juni 45 Soekarno menyampaikan usulan Pancasila. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juni kalian memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, maka hari lahirnya Pancasila ini memang tidak lepas dari peran Presiden pertama negara kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Berikutnya, setelah selesai sidang pertama BPUPKI, yaitu pada hari terakhir, yaitu tadi 1 Juni 45, sebelum menuju kepada sidang kedua, karena antara sidang pertama dan sidang kedua itu jaraknya 1 bulan lebih ya, maka dikatakan pada setelah sidang pertama selesai, maka BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Nah, ini berarti sidang kedua belum mulai. Jadi sidang pertama selesai, maka dibentuklah apa yang dinamakan Panitia 9. Nah, apa Panitia 9 itu? Ya, sebelum istilahnya atau namanya Panitia 9, dinamakan Panitia 8 dulu. Ya, Panitia 8 itu anggotanya berjumlah 8 orang. Ya. Nah, pada Panitia 8 ini atau dinamakan panitia kecil, mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia merdeka. Ya, usul-usul yang dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan. Di buku paket kalian di halaman 8 ada ya, ada golongan usul yang meminta Indonesia merdeka secepatnya, ada yang meminta golongan yang mengusulkan mengenai dasar negara, ada yang mengusulkan mengenai bentuk negara, yang mengusulkan mengenai warga negara, dan sebagainya. Nah, dalam panitia kecil ini mereka membahas hal itu. Ya, membahas hal itu. Nah, anggota panitia kecil atau panitia 8 bertambah menjadi 9 orang ya, yang terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, dan sebagainya, yang kalian sudah diberi tugas Bu Angel untuk kolaborasi mata pelajaran PPKN dengan bahasa Jawa, yaitu kalian boleh memilih autobiografi dari salah satu anggota Panitia 9. Ya, bagaimanakah Panitia 9 ini mengadakan rapat? Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman atau rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang nantinya rumah itu dipakai sebagai membacakan teks proklamasi. Nah, itu. Kemudian Panitia 9 tadi ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Itu diantaranya berhasil membentuk naskah Piagam Jakarta. Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya, yang isinya adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi masih rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, belum ada pasal-pasalnya atau penjelasannya belum ada, jadi masih rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, tuh. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilakukan tanggal 10 sampai 17 Juli 45. Dengan membahas rancangan itu tadi ya, rancangan Undang-Undang Dasar, dan menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Jadi nantinya pembukaan Undang-Undang Dasar ini itu namanya Piagam Jakarta. Nah, istilah Piagam Jakarta ini adalah usulan dari Bapak Muhammad Yamin.
Ya, sedangkan istilah Mukadimah itu adalah usulan dari Soekarno. Sedangkan usulan dari usulan dari siapa? Supomo, ya itu adalah agreement studies, gentleman's agreement. Maaf, bukan agreement studies, gentleman agreement. Itu adalah usulan dari Bapak Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, usulan piagam, istilah piagam Jakarta ini tadi berasal dari Muhammad Yamin. Ya, berasal dari Muhammad Yamin. Itu. Nah, sidang kedua yang menghasilkan rumusan piagam Jakarta ini, ya, akhirnya nanti memasukkan istilah Pancasila di dalamnya, walaupun istilah Pancasila di dalamnya masih belum sesuai ya dengan kondisi bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Karena usulan Pancasila yang dimasukkan dalam piagam Jakarta itu belum mencerminkan Indonesia. Karena apa? Karena pada sila pertamanya masih ada kalimat yang ini istilahnya kalau bahasa sekarang rasis ya, masih ada berbau rasisme, yaitu hanya mengedepankan atau mengutamakan satu golongan agama saja. Yaitu bagaimana? Dalam alinea keempat naskah piagam Jakarta masih menyebutkan sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini jelas menyalahi istilah Pancasila ya. Maka dari itu, nantinya rumusan yang tercantum dalam naskah piagam Jakarta ini isinya berubah, yaitu dengan merubah dan menghilangkan 7 kata. Yaitu 7 kata itu apa? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu dihapus. Hanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya istilah ketuhanan yang Maha Esa ini dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dan diresmikan dalam sidang PPKI sehari setelah merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Yang kalian kemarin ada yang mengunggah di Instagram memilih ini ya, yaitu apa? PPKI mengesahkan 3 hal ya, mengesahkan 3 hal, yaitu apa? Hasil dari PPKI 1, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2, memilih dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan 3, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu hasilnya adalah menyepakati tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya. Rancangan Undang-Undang Dasar nantinya akan termuat semua dalam piagam Jakarta, yang nantinya piagam Jakarta ini dirubah ya namanya menjadi pembukaan UUD 45. Ya. Memang kamu harus paham itu dengan membaca ya. Kalau meskipun Bu Lisa menerangkan kamu tidak membaca ya, kamu mungkin hanya 50%, tetapi kalau kamu membaca tapi juga menjelaskan penjelasannya Bu Lisa, kamu akan tambah paham. Apalagi masa daring ini ya, diperlukan betul-betul paham ya, karena tidak bisa bertatap muka, tidak bisa tanya jawab secara langsung. Ya, nggak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat ya. Kemudian berikutnya, semangat kebangsaan. Apa artinya? Semangat kebangsaan artinya semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, semangat kebangsaan ini dimiliki oleh siapa? Semangat kebangsaan dimiliki oleh para pendiri negara kita. Ya, siapa para pendiri negara kita? Ya, anggota dari PPKI, ya, anggota dari PPKI atau anggota dari Panitia 9. Terutama pendiri negara kita adalah Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin,
dan Supomo sebagai perumus Pancasila, dan anggota Panitia 9 semua itu disebut sebagai pendiri negara. Dan para pendiri negara itu dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaannya. Apa sih komitmen itu? Komitmen itu perhatian, peduli, ya, peduli, perhatian, kemudian sikap yang positive thinking, ya, komitmen itu, komitmen kebangsaannya itu tinggi banget, kepeduliannya kepada bangsa itu tinggi sekali. Para pendiri negara kita Soekarno, Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan anggota Panitia 9 lainnya ya, siapa saja itu, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, dan sebagainya. Baik, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Ya, artinya sekarang ini sudah tidak ada lagi Pancasila yang masih kembali kepada Piagam Jakarta, tidak ada. Sudah Piagam Jakarta sudah dihapus, sudah tidak ada. Yang ada adalah Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus seluruh Indonesia yang diterima secara luas oleh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak, kalian juga harus memiliki komitmen seperti para pendiri negara kita dulu, ya. Komitmennya apa? Komitmen kamu adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, menempatkan kepentingan bangsa nomor 1, ya. Prakteknya apa? Prakteknya itu dalam kehidupan sehari-hari sederhana saja, memasang bendera atau mengibarkan bendera pada hari-hari besar nasional di rumahmu, ya. Kalau kamu sebagai anak di dalam keluarga mengingatkan orang tua, mah itu 1 bulan, nanti bulan Agustus 1 bulan harus masang bendera loh, tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus ya, sudah diperingatkan oleh pemerintah. Kalau mama ada males benderanya, males cari bendera, ada males benderanya masih ketelesot, ada kamu yang harus bertugas mengingatkan. Nah, itu namanya komitmen. Dalam hal yang kecil kamu sudah berkomitmen untuk mengingatkan orang tua kamu. Nah, kemudian kamu berkomitmen untuk belajar PPKN dengan semangat, itu juga komitmen. Ya, kemudian komitmen untuk mengikuti upacara bendera di sekolah nanti kalau sudah masa normal ya. Itu kemudian komitmen untuk mengikuti hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu nasional dengan baik, bukan dengan asal-asalan ya. Kemudian memakai produksi dalam negeri, senang beli barang-barang di Indonesia yang sederhana, yang buatan dalam negeri, bukan buatan dari luar negeri yang akhirnya kulaannya juga dari Indonesia tapi kamu belinya di luar negeri. Nah, itu kamu berarti sudah dibohongi, harganya lebih mahal ya, padahal itu adalah buatan Indonesia. Nah, itu semua adalah komitmen. Ya, komitmennya bisa yang lain lagi, merasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dan berjuang. Ya, seperti para pendiri negara kita dulu, Soekarno, Hatta, para pendiri negara kita. Soekarno contohnya, komitmennya besar. Meskipun berkali-kali keluar masuk penjara, beliau tetap bagaimana? Tetap semangat. Ya, dengan semangat perjuangannya tetap tidak gentar, ya. Sampai titik darah penghabisan, mulai muda sampai tua memikirkan negara. Kalau kamu mungkin ya tidak seperti zaman dulu karena kita zamannya beda ya, tetapi kamu paling tidak menghargai beliau, menghargai perjuangan beliau dengan meniru semangatnya. Makanya semangat para pendiri negara itu sering disebut semangat 45. Itu kemudian melakukan pengorbanan pribadi ya, yang membela bangsa dan negara. Kalau dikirim lomba-lomba yang mewakili sekolah itu harus mau ya, lomba-lomba yang mewakili provinsi atau mewakili kota ya, atau lomba-lomba antar kelas, itu adalah suatu komitmen. Kalian nanti kalau sudah masuk ya
masa normal ada lomba antar kelas. Nah, itu harus semangat, komitmen. Lomba menghias kelas, lomba menyanyi lagu daerah, ya, menyanyikan lagu daerah, kemudian dengan iringan musik misalnya yang dimodifikasi. Nah, itu dulu Bu Lisa pernah memberikan tugas seperti itu. Wah, semangat anak-anak. Nah, itu namanya komitmen. Nah, kemudian kamu juga harus punya sikap pro patria dan primus patrialis. Pro patria itu mencintai tanah air. Primus patrialis itu mendahulukan kepentingan tanah air. Ya, yaitu jiwa solidaritas, kesetiakawanan sosial. Ya, mencintai tanah air itu diantaranya adalah kamu tidak membeda-bedakan temanmu yang berbeda suku bangsa, agama, ras. Ya, nggak boleh itu membeda-bedakan. Kon Cino, kon Jawa, ya, nggak boleh. Kon wong Papua ireng-ireng. Aku lak putih, wong aku Cino, nggak boleh. Itu sudah arahnya sudah ke rasisme, tidak boleh. Sangat tidak boleh. Sangat tidak dianjurkan dan betul-betul menyalahi Pancasila. Betul-betul itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau kamu pro patria, mencintai tanah air, maka saudara-saudara seluruh tanah air Indonesia yang berbeda suku, bangsa, agama, ras, itu adalah saudara-saudara kita. Ya, nggak boleh membeda-bedakan, termasuk membeda-bedakan agama, tidak boleh. Tuh. Ya, kemudian punya rasa toleransi. Wah, ini harus toleransi tenggang rasa. Ya, nggak boleh pamrih, ya, memiliki jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam, tidak iri hati, tidak cemburu. Nah, itu semua adalah komitmen yang harus kita miliki, dan itu dimiliki oleh para pendiri negara kita dulu. Ya, baik. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam materi bab 1 ini itu adalah BPUPKI, ya, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat Dokuritsu Shunbi Chosakai. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau atau nama lainnya dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Shunbi Inkai. Dasar negara, ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Namun ketika 3 tokoh itu mengusulkan dasar negara, belum bernama Pancasila, ya. Pancasila baru 1 Juni 45. Kemudian ini Pancasila, ya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang tadi diresmikan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 atau panitia kecil yang sebelumnya namanya Panitia 8. Kemudian semangat komitmen tadi, semangat peduli, ya, selain semangat peduli apa? Semangat perhatian, ya. Konsensus, kesepakatan. Ya, kesepakatan maksudnya ini, bahwa Pancasila itu sudah merupakan kesepakatan nasional. Begitu. Nah, habis, ya. Ya, jadi saya kira itu anak-anak sekalian, ya, yang bisa Bu Lisa berikan pada hari ini, ya. Semoga apa yang Bu Lisa berikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan merupakan rangkuman dari bab 1. Ya, semoga dari semua rangkuman ini kalian paham, ya. Kalian paham. Sehingga nanti kalau penilaian akhir semester dan masih ada tambahan 1 bab lagi, ya, nanti mulai minggu depan kalau nggak salah, ya, nanti itu kalian nilainya juga cukup memuaskan, tidak jelek, cukup memuaskan, cukup bagus, tidak sekedar juga KKM tetapi lebih dari KKM. Begitu, ya, Bu Lisa akhiri. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik, ya, dan semoga masa-masa yang akan datang Bu Lisa juga akan bisa memberikan
materi seperti ini dengan baik dan dengan lancar. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati.